Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah wa taufiqillah, kita kembali lagi setelah beberapa hari. Semoga kita dikuatkan kembali, di mana kita pelajari perkara tentang keimanan. Namun untuk hari ini mungkin streamingnya di Facebook saja dulu, nanti di FB-nya ya dipindahkan aja dulu nanti. Nah, kita masih menjelaskan tentang iman kepada rububiyah Allah. Kembali dari dalil yang menunjukkan iman kepada rububiyah Allah, yaitu surah Az-Zukhruf ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Jadi bagaimana sangat jelas ketika seorang hamba ditanya tentang penciptaannya, pasti pula dia akan mengatakan bahwa dirinya pasti ada yang menciptakannya, dan dirinya pasti tidak mendustakan ciptaan itu. Inilah memang rububiyah itu. Terus juga di ayat 87-nya masih dalam surah yang sama, yaitu surah Az-Zukhruf. Tadi ayat yang ke-9. Sekarang ayat ke-87 ya. Az-Zukhruf surat 43 ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum ayaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Itulah kebanyakannya ya, justru dipalingkan dari menyembah Allah. Padahal mereka mengimani secara rububiyah.
Terus juga sinilah maka perintah Allah mencakup perintah alam semesta yaitu kauni dan syarat. Perintah syarat atau syar'i, dia adalah pengatur alam, pemutus seluruh perkara sesuai dengan tuntutan hikmahnya, dan juga dia penentu peraturan-peraturan ibadah serta hukum-hukum muamalat. Sesuai dengan tuntunan hikmahnya. Karena itu barang siapa yang menjadi penentu aturan-aturan ibadah selain Allah dan penentu aturan-aturan muamalat selain Allah, berarti ia telah menyekutukan Allah serta tidak beriman kepadanya. Nah, itu tentang rububiyah ya. Karena itu memang dosa terbesar itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah ya. Dan yang dituntut di dalam keimanan itu bukan hanya rububiyah saja, tapi nanti bagaimana uluhiyahnya ya. Uluhiyah itu yang lebih dituntut ya. Karena itu bagi seorang mukmin ketika benar-benar kita beriman ya, maka iman kita bukan hanya rububiyah, tapi bagaimana uluhiyah. Nah, itu tentang rububiyah. Nah, kalau dilihat di tulisan saya ini sebenarnya sampai situ ya tentang rububiyah ya. Nah, saya cek dulu. Berarti langsung selanjutnya uluhiyah ya. Nah, kita kenal dulu apa itu uluhiyah ya. Bagaimana urgensi dari tauhid uluhiyah. Karena itu tauhid uluhiyah itu merupakan jenis tauhid yang terpenting. Demi merealisasikannya diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab suci, dihunuskan pedang jihad, dan dibedakan antara mukmin dan kafir. Jadi dari tauhid inilah yang nantinya
jadi tujuan seorang hamba diciptakan. Jadi tauhid ini tujuan seorang hamba diciptakan ya. Tujuan makhlukul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, maksudnya ini ya. Hanya mengilahkan Allah saja ya. Tidak ada ilah yang lain. Karena itu para rasul diutus ya, ani ibudullaha wajtanibut tagut gitu. Untuk menyembah pada Allah saja ya. Dan menjauhi tagut itu isi dari seruan para rasul ya. Kemudian kitab-kitab suci juga menjelaskan dalam Al-Quran agar mengilakan pada Allah saja. Demikian pula supaya tauhid ini terlaksanakan, di antaranya dihunuskan pedang jihad ya. Walaupun tentu di mana jalan yang pertama itu mengajak ya. Jalan pertama itu mengajak seorang untuk bertauhid, untuk kan di zaman Nabi untuk ya bersyahadat ya, persaksian tiada ilah yang harus disembah selain Allah. Dan atas itu pula maka menjadi pemisah antara keimanan dan kekafiran. Artinya kalau tidak melaksanakan dari tauhid uluhiyah, nah ini kafiran. Orang yang syirik itu ya tetap hukumnya itu ya kafir sebenarnya. Secara akidah kan dia sebenarnya kan ya, kalaupun misalnya dia orang Islam kemudian senantiasa syirik gitu ya, sebenarnya dengan kesyirikan itu sebenarnya dia sudah kufur gitu. Tapi bukan kufur iman saja, ini kan kufurnya sudah mengenal Islam juga gitu. Jadi harus bertaubat dari kesyirikan itu. Iya, taubat nasuha. Karena ya yang namanya kesyirikan, kenapa kekal di neraka? Karena memang dia seterusnya kafir sebenarnya itu. Kafir pada siapa? Kafir pada Allah gitu. Ya, kafir pada Allah. Walaupun ya tidak ada tulis ya dianya jadi apa, kafir atau non muslim gitu ya, enggak gitu ya. Tapi walaupun tidak tercatat atau tidak tertera atau bagaimana lah gitu, dia jadi kafir dan sebagainya, dia sudah kufur kepada siapa? Kufur pada Allah dan beriman pada tagut. Itu kafir pada Allah dan beriman pada tagut. Iya. Tagut itu jadi segala yang disembah selain Allah. Hah? Tagut. Nah ini jangan sampai salah pemahaman tentang tagut. Kalau dulu kan disuruh baca ini, umpama baca Apa? surat Qul seberkali. Ya itu juga sebenarnya nggak itu porsinya itu. Ya. Kalau kamu mau rezeki yang banyak baca surat apa? Jadi ini bagaimana kita harus memahami
perkara ini adalah tauhid yang wajib ya. Tauhid uluhiyah. Syekh Hafiz Al-Hukami atau Al-Hakami ya, bisa dibaca juga Al-Hakami ya, menyebutkan urgensi tauhid uluhiyah dalam manzumah sayyidnya, yang karenanya Tuhan utus para rasulnya untuk menyeru pertama kali kepadanya karena turunkan kitab yang menjelaskan dan membedakan yang berbeda. Allah menugasi rasul pilihan memerangi siapa yang berpaling dan menolaknya hingga agama murni untuknya, yang tersembunyi nampak detailnya dan jahilnya. Demikianlah umatnya telah ditugasi di dalam Al-Quran untuk dipaparkan. Hal itu dijelaskan juga di Surah Al-Imran ya, ayat 18 ya. Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia. Dia menegakkan keadilan ya. Wal malaikah wa ulul ilmi qaiman bil qisti ya. Ya. Dan orang-orang yang berilmu juga menegakkan keadilannya. La ilaha illallah wal azizul hakim ya. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terus pola di sini bagaimana setiap sesuatu yang disembah selain Allah uluhiyahnya adalah batil ya. Nah, Allah firman di dalam Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak ya. Dan sungguhnya apa saja yang mereka seru, apa yang mereka sembah selain dari Allah itu adalah batil. Dan sungguhnya Allah dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Maka kita mengetahui dan meyakini bahwa hanya Allah saja ialah yang sebenarnya. Tidak ada sekutu baginya. Hanya Dia yang berhak disembah. Dialah Rabb semesta alam, ilah alam jagat raya, kita menyembah dengan cara yang disyariatkan, disertai kesempurnaan hina kepadanya, kesempurnaan cinta dan kesempurnaan pengagungan. Ingat sebenarnya ini jadi jelas ya pengetahuan yakini Allah ilah gitu ya, yang sebenarnya yang hak gitu ya. Tidak ada sekutu gitu ya. Bahal disembah ya, Allah semesta alam gitu ya. Ilah jagat raya gitu ya. Nah inilah yang kita seharusnya itu
menyembahnya dengan cara yang disyariatkan. Dan juga kita tahu dan yakin bahwa sebagaimana Allah yang Maha Esa dalam rububiyahnya, tidak ada sekutu baginya, maka demikian pula Dia yang Maha Esa pada uluhiyahnya, tidak ada sekutu baginya, maka kita hanya menyembahnya saja, tidak ada sekutu baginya, dan kita menjauhi penyembahan kepada selainnya. Nah, itu untuk pendahuluan tentang tauhid uluhiyah ya, atau iman kepada uluhiyah Allah ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut tentang iman kepada uluhiyahnya di kesempatan berikutnya ya. Barakallahu fikum wa lakum minkum. Rabbana atina min rahmah wa ya Allah na marsada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.